Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hidup seorang alim sepuh bernama Kiai Hashim, pengasuh pesantren sederhana di pinggir sawah. Hidup beliau tenang bersama para santri, mengajarkan ilmu agama dan menjaga akidah warga. Namun di balik ketenangan itu, ada rahasia kelam yang lama membelit desa. Sejumlah orang tiba-tiba mendadak kaya. Harta, tanah, dan sawah mereka melimpah. Tapi kekayaan itu tidak datang tanpa harga. Ada yang kehilangan anak, ada yang mendapati anggota keluarga hilang misterius. Bisik-bisik warga mengarah pada satu nama, Mbah Kromo, dukun tua penghuni hutan angker Watu Ireng, tempat perjanjian pesugihan darah dilakukan. Kuburan-kuburan aneh dengan tanah selalu basah, jeritan gaib yang terdengar tiap malam, hingga makhluk hitam besar yang menuntut tumbal baru, semuanya perlahan terbongkar. Dan di tengah kegelapan itu, Kiai Hashim berdiri menjadi benteng terakhir. Bersama santrinya, terutama Ridwan, ia harus menghadapi pertarungan gaib yang mempertaruhkan nyawa, iman, dan masa depan seluruh Karangjati. Namun, perlawanan terhadap pesugihan tidak hanya soal doa dan keberanian. Ini adalah perang batin, di mana warga desa harus memilih. Terus terikat pada kekayaan yang dibeli dengan darah, atau kembali ke jalan lurus yang penuh cobaan. Pertanyaannya, mampukah Kiai Hashim menyelamatkan Karangjati dari cengkraman pesugihan? Ataukah desa itu akan tenggelam selamanya dalam kutukan darah dan tumbal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam itu, desa Karangjati seperti biasa tenggelam dalam kesunyian. Lampu-lampu minyak di beranda rumah warga masih menyala redup, dan suara jangkrik terdengar bersahutan dari persawahan yang luas. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu bisik-bisik yang mulai meresahkan warga, tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Pak Darmaji, seorang lelaki paruh baya yang dulunya hanya seorang tengkulak padi biasa, kini sudah memiliki 2 truk besar untuk mengangkut hasil panen. Rumah kayunya yang dulu hampir roboh, dalam waktu singkat berubah menjadi rumah tembok megah dengan atap genteng merah. Banyak yang bertanya-tanya dari mana asal kekayaan itu. Warga menduga ia mendapat warisan, ada juga yang bilang ia beruntung dalam bisnis. Tapi, di warung kopi dekat pasar desa, kabar lain beredar lebih gelap. Pak Darmaji telah mengambil jalan pesugihan. Kiai Hashim mendengar kabar itu dari beberapa santrinya. Lelaki sepuh itu tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengusap janggut putihnya dan memandang ke arah hutan di utara desa. Hutan itu bernama Watu Ireng, sebuah tempat yang sejak lama ditakuti karena banyak kisah hilangnya orang-orang yang masuk ke sana. Ridwan, ujar Kiai Hashim suatu malam setelah sholat Isya berjamaah di surau pesantren. Engkau tahu dari mana kabar itu? Ridwan menunduk, suaranya lirih, dari beberapa warga, Yai. Mereka melihat Pak Darmaji sering pergi ke hutan Watu Ireng setiap malam Jumat Kliwon. Katanya, ada orang tua yang tinggal di sana, seorang dukun bernama Mbah Kromo. Kiai Hashim menarik napas panjang. Ia tahu nama itu. Mbah Kromo adalah sosok yang sejak dulu dianggap menyimpan ilmu hitam. Banyak orang bilang, dialah yang membuka jalan bagi siapapun yang berani melakukan perjanjian pesugihan. Keesokan harinya, seorang perempuan tua datang ke pesantren. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia adalah Bu Sarti, tetangga dekat Pak Darmaji. Dengan suara bergetar, ia bercerita bahwa semalam mendengar suara tangisan dari arah rumah Pak Darmaji. Saat mengintip, ia melihat Darmaji membawa seekor ayam hitam ke belakang rumah, lalu darah ayam itu disiram ke dalam kendi tanah liat. Anehnya, tak lama kemudian, beberapa ekor tikus mati berserakan di sekitar halaman rumahnya. Yai, saya takut, kata Bu Sarti gemetar. Jangan-jangan benar dia sudah ikut jalan pesugihan. Kalau benar, entah siapa lagi yang jadi tumbalnya. Kiai Hashim tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu beristighfar pelan. Hatinya mulai gelisah. Jika benar ada pesugihan yang kembali hidup di desa ini, maka cepat atau lambat akan ada tumbal manusia. Malam Jumat berikutnya, Kiai Hashim memutuskan untuk membuktikan sendiri. Ia ditemani Ridwan dan 2 santri lain, mereka berjalan pelan menuju tepi hutan Watu Ireng. Dari kejauhan, terlihat cahaya obor yang redup di antara pepohonan. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu, mengintip dengan hati-hati. Di sana, sosok Pak Darmaji terlihat bersama seorang lelaki tua kurus dengan jubah hitam, Mbah Kromo. Mereka duduk melingkar di tanah, dengan sesajen lengkap berupa kepala kambing, kendi berisi darah, dan bunga 7 rupa.
Bau anyir darah tercium menusuk hidung, membuat Ridwan hampir muntah. Kiai Hashim menahan santrinya agar tetap diam. Dari tempat persembunyian, mereka mendengar jelas percakapan itu. Pesugihan ini sudah berjalan, Darmaji, suara Mbah Kromo Parau, penuh wibawa jahat. Kau sudah menikmati hasilnya. Tapi ingat, perjanjian tidak bisa dilanggar. Setiap bulan harus ada tumbal. Kalau tidak, kau sendiri yang akan digantikan. Pak Darmaji tampak gemetar. Ia mengangguk cepat, saya siap, Mbah, asal usaha saya tetap lancar. Tapi, jangan keluarga saya yang diambil. Mbah Kromo tertawa, suara tawanya menggema di tengah hutan gelap. Bukan aku yang menentukan. Itu bagian dari perjanjian. Kau hanya bisa menerima. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran sesajen itu bergetar. Dari dalam tanah, muncul asap hitam pekat. Asap itu perlahan membentuk sosok besar menyerupai kerbau, dengan mata merah menyala. Suara dengusan berat terdengar, membuat bulu kuduk Ridwan berdiri. Ini tandanya sudah ada yang harus dipersembahkan, kata Mbah Kromo lirih. Jangan coba-coba melarikan diri, Darmaji. Jin penagih tumbal tidak pernah tidur. Ridwan hampir menjerit, tapi tangan Kiai Hashim menutup mulutnya. Mereka semua mundur pelan, meninggalkan tempat itu sebelum keberadaan mereka ketahuan. Di perjalanan pulang, Kiai Hashim tidak berkata sepatah pun. Hanya ketika mereka sampai di pesantren, ia berdiri lama di beranda surau, menatap hutan watu ireng yang gelap gulita. Ridwan, akhirnya beliau bicara dengan suara berat, ini bukan urusan biasa. Desa kita sedang dalam bahaya besar. Pesugihan darah sudah masuk ke Karangjati. Dan sebelum tumbalnya jatuh pada orang-orang tak bersalah, kita harus menghentikannya. Sejak malam itu, pesantren Kiai Hashim tidak pernah sepi. Santri-santri diminta untuk memperbanyak doa, zikir, dan sholawat. Warga yang gelisah mulai berdatangan meminta perlindungan. Tapi, di sisi lain, godaan pesugihan semakin kuat. Beberapa orang desa yang iri dengan kekayaan Darmaji, diam-diam mulai mencari jalan ke hutan watu ireng. Mereka percaya, meski ada tumbal, kekayaan dari pesugihan lebih menggiurkan daripada hidup miskin. Kiai Hashim sadar, ini bukan hanya soal Darmaji seorang. Ini tentang perjanjian gelap di tepi hutan yang perlahan akan menyeret banyak nyawa. Dan malam-malam berikutnya, desa Karangjati benar-benar berubah mencekam. Sejak malam ketika Kiai Hashim menyaksikan sendiri perjanjian gelap di hutan watu ireng, suasana desa Karangjati berubah. Warga mulai resah, sebagian memilih mendekat ke pesantren untuk mencari perlindungan, sementara sebagian lain malah tergoda melihat kekayaan mendadak yang dimiliki Pak Darmaji. Namun, kegelisahan Kiai Hashim makin menjadi-jadi ketika ia mendengar kabar dari seorang pemuda desa bernama Saman. Pemuda itu bercerita bahwa saat berburu biawak di pinggir hutan, ia menemukan tanah gundukan aneh yang selalu basah meski hujan tidak turun berhari-hari. Dari gundukan itu keluar bau busuk samar yang membuatnya mual. Mendengar laporan itu, Kiai Hashim memutuskan untuk meninjau langsung. Malam itu, setelah sholat Isya, beliau hanya membawa Ridwan. Dua orang berjalan menembus jalan setapak menuju pinggir hutan watu ireng. Bulan separuh menggantung pucat di langit, sementara suara burung hantu sesekali terdengar dari kejauhan. Sesampainya di lokasi yang disebut Saman, mereka menemukan sebuah gundukan tanah memanjang, mirip kuburan. Anehnya, meski rumput di sekeliling sudah kering kecoklatan karena kemarau panjang, tanah gundukan itu selalu basah, seakan-akan baru disiram air. Kiai Hashim jongkok, lalu menyentuh tanah itu dengan telapak tangannya. Hawa dingin menusuk langsung hingga ke tulang. Ridwan, bisiknya lirih, ini bukan kuburan biasa. Ada sesuatu yang ditanam di sini, sesuatu yang tidak wajar. Ridwan menelan ludah, matanya menatap gundukan itu dengan ngeri. Saat ia mencoba lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti erangan manusia yang tercekik. Suara itu muncul dari dalam tanah. Keduanya spontan mundur. Ridwan hampir terjatuh karena tubuhnya bergetar hebat. Yai, itu, suara orang. Kiai Hashim menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia mengangguk perlahan. Bukan orang hidup. Itu arwah. Kuburan ini adalah tempat dikuburnya tumbal pesugihan. Jiwa mereka terperangkap, tidak bisa tenang. Mereka berdua segera membaca doa-doa, tapi tanah itu justru berguncang pelan, seakan menolak. Dari sela-sela tanah basah, keluar gelembung udara bercampur bau busuk menyengat. Ridwan memejamkan mata erat, mencoba bertahan dari mual yang menghantam. Keesokan harinya, kabar tentang kuburan aneh itu menyebar ke warga desa. Banyak yang penasaran dan berani datang untuk melihat. Sebagian percaya itu hanya kuburan tua yang kebetulan lembab. Namun,
beberapa pemuda nekat mencoba menginjak-injak tanah gundukan itu. Saat mereka melakukannya, tiba-tiba seorang pemuda jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berteriak dengan suara bukan miliknya. "Bebaskaan, aku ditumbalkan. Aku diseret ke sini. Jangan ganggu kuburanku, darahku belum kering." Warga panik. Pemuda itu harus digotong ke rumah, tapi selama perjalanan tubuhnya terus menjerit, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Setelah sadar, ia mengaku melihat sosok hitam besar seperti kerbau yang terus menginjak tubuhnya. Kejadian itu membuat warga semakin takut. Banyak yang akhirnya percaya bahwa cerita tentang pesugihan bukan sekadar gosip. Mereka beramai-ramai mendatangi pesantren, memohon agar Kiai Hashim melakukan sesuatu. Di malam berikutnya, Kiai Hashim kembali ke kuburan itu dengan membawa beberapa santri. Mereka menyalakan lampu petromax kecil, lalu duduk melingkar di sekitar gundukan tanah basah. Kiai Hashim memimpin doa dengan khusyuk, membaca ayat-ayat Al-Quran untuk membebaskan arwah yang terperangkap. Namun, semakin lama mereka membaca, angin kencang berhembus dari arah hutan. Daun-daun kering beterbangan, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Ridwan melihat sosok bayangan hitam melintas cepat di sela pohon, menatap mereka dengan mata merah menyala. Tiba-tiba tanah kuburan itu berguncang keras, seperti ada yang berusaha keluar. Dari dalam tanah, terdengar jeritan-jeritan pilu, bercampur suara tangis perempuan dan laki-laki. Salah satu santri hampir pingsan karena ketakutan. Kiai Hashim berdiri, suaranya lantang melawan kengerian malam itu. "Wahai arwah-arwah yang terperangkap, aku bersaksi bahwa kalian mati bukan atas kehendak sendiri. Aku doakan agar Allah membebaskan kalian dari jeratan jin pesugihan ini." Namun, saat beliau melanjutkan bacaan, suara tawa menggema dari balik hutan. Suara itu jelas milik Mbah Kromo. "Hashim, jangan ikut campur. Mereka mati untuk perjanjian. Itu bukan urusanmu." Ridwan menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat dan desau angin dingin. Meski begitu, suara itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kiai Hashim tidak berhenti. Ia justru mengumandangkan azan keras-keras di pinggir kuburan itu. Suara azan bergema memecah malam, membuat tanah berguncang semakin kuat. Sesaat kemudian, suara jeritan dari dalam tanah mereda, berganti dengan keheningan mencekam. Setelah itu, tanah kuburan berhenti bergejolak, meski masih tetap basah. Kiai Hashim tahu, doa mereka hanya melemahkan ikatan, belum memutuskan sepenuhnya. Ia menatap Ridwan dan santri lain dengan wajah serius. "Ini bukti nyata. Disinilah para tumbal pesugihan dikubur. Arwah mereka tidak bisa pergi karena terikat janji setan. Kita harus bersiap. Pertarungan ini baru saja dimulai." Warga yang ikut menyaksikan malam itu pulang dengan wajah pucat. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati kuburan aneh itu lagi. Namun, kabar menyebar cepat. Ada yang percaya, ada yang justru semakin tergoda untuk ikut dalam perjanjian karena merasa tumbal bukan urusan mereka. Di kejauhan, di balik hutan Watu Ireng, Mbah Kromo tertawa puas. Ia tahu Kiai Hashim telah menemukan salah satu rahasia besar pesugihan. Dan bagi Mbah Kromo, ini berarti saatnya menebar teror lebih besar agar desa tunduk pada kekuatan gelap. Malam-malam berikutnya, desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Sejak malam ketika kuburan basah di pinggir hutan terungkap, keresahan di desa Karangjati semakin terasa. Warga sudah tahu bahwa tanah gundukan itu adalah tempat para tumbal pesugihan dikubur, dan suara jeritan yang terdengar malam itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Namun, meski rasa takut menyelimuti, godaan akan kekayaan tetap lebih kuat bagi sebagian orang. Dalam hitungan minggu, muncul beberapa wajah baru yang tiba-tiba berubah nasib. Seorang petani miskin bernama Surip yang biasanya hanya bisa menanam jagung di ladang keringnya, mendadak membeli sepeda motor baru. Bahkan ia sudah mulai berbicara ingin merenovasi rumahnya dengan genteng merah, padahal selama ini keluarganya hanya tinggal di rumah papan reot. Tak hanya Surip, ada pula keluarga Pak Wito, yang dulunya dikenal sebagai penjual tempe keliling. Kini ia mampu membuka warung besar dengan etalase kaca penuh barang-barang mahal. Warga berbisik-bisik, tak mungkin semua itu hanya hasil usaha biasa. Namun, di balik kekayaan itu, ada harga yang harus dibayar. Istri Surip mendadak sakit keras tanpa sebab. Tubuhnya kurus kering dalam hitungan hari, seakan disedot tenaganya. Anehnya, dokter desa yang datang tak menemukan penyakit apapun. Malam harinya, tetangga mendengar jeritan panjang dari rumah Surip, dan esoknya sang istri menghilang. Surip hanya menangis tanpa bisa menjelaskan kemana istrinya pergi. Begitu pula dengan keluarga Pak Wito. Anak bungsunya,
Gadis berusia 12 tahun, lenyap tanpa jejak ketika sedang bermain di halaman rumah. Yang tersisa hanya sandal jepitnya, tercecer di dekat pintu belakang. Wito yang biasanya ramah, kini berubah muram dan cepat marah. Saat ditanya soal anaknya, ia hanya menjawab singkat, "Sudah takdir." Semua kejadian itu cepat sampai ke telinga Kiai Hashim. Beliau mengumpulkan para santri dan sebagian warga yang masih mau mendengarkan. Malam itu, di serambi pesantren yang remang diterangi lampu minyak, suasana hening saat Kiai Hashim duduk dengan wajah berat. "Anak-anakku," ucapnya, "inilah yang telah kualami sejak lama. Jalan pesugihan tidak pernah memberi tanpa meminta balasan. Kekayaan yang mereka dapatkan adalah bayaran dari darah orang terdekat. Lihatlah, istri Surip hilang, anak Pak Wito lenyap. Itu bukan kebetulan. Itu tumbal yang diminta." Ridwan yang duduk di samping beliau, menggenggam lututnya kuat-kuat. "Yai, mengapa mereka masih mau melakukannya, padahal sudah tahu risikonya?" Kiai Hashim memandangnya lama. "Karena nafsu manusia, nak. Setan membisikkan jalan pintas, dan mereka lupa bahwa setiap koin yang mereka genggam berlumur darah. Dan ketamakan itu sulit dihentikan." Beberapa warga yang hadir mulai menangis. Mereka sadar bahwa harta yang tiba-tiba muncul di desa sebenarnya hanyalah hasil perjanjian dengan kegelapan. Namun, rasa takut juga membuat mereka diam. Siapa yang berani melawan Mbah Kromo dan makhluk-makhluk pesugihannya? Malam itu, Kiai Hashim memerintahkan santrinya untuk memperkuat amalan dan zikir. Ia tahu, semakin banyak warga yang tergoda, semakin besar pula kekuatan jin pesugihan yang mengikat desa. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Di rumah Surip, tetangga melihat api kecil menyala di sudut dapur meski tak ada yang menyalakan tungku. Api itu membesar, tapi tak membakar kayu atau atap, hanya berputar-putar seperti bola. Surip menjerit ketakutan, lalu berlari ke pesantren meminta tolong. Kiai Hashim menyambutnya dengan tenang, meski dalam hatinya ia sudah tahu apa yang terjadi. Itu adalah tanda. Perjanjianmu dengan pesugihan menuntut korban baru. Jika kau tidak rela menyerahkan keluarga, kau sendiri yang akan diambil. Surip menangis keras, bersujud di kaki Kiai Hashim. Ia mengaku memang telah pergi ke hutan Watu Ireng, mendatangi Mbah Kromo. Ia tergoda karena iri melihat kekayaan Darmaji. Dalam ritual itu, ia menandatangani perjanjian dengan darah ayam, tak pernah membayangkan bahwa nyawa istrinya akan menjadi bayarannya. "Aku menyesal, Yai, tolong aku. Aku tak mau mati," jerit Surip. Namun Kiai Hashim hanya menggeleng. "Aku bisa mendoakanmu, tapi selama perjanjian itu belum kau putus sendiri, kau tetap akan dikejar. Ingatlah, setan tidak pernah memberi secara cuma-cuma." Ridwan yang menyaksikan adegan itu merasakan hawa dingin menusuk. Ia tahu, apapun yang dilakukan, arwah yang sudah dikorbankan tidak bisa kembali. Kabar pengakuan Surip menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa pesugihan benar-benar menjerat desa mereka. Namun anehnya, alih-alih takut, beberapa orang justru semakin nekat. Mereka melihat Darmaji, Wito, dan Surip memang kehilangan keluarga, tapi tetap hidup dengan harta berlimpah. Bagi mereka, itu harga yang pantas. Suasana desa terbelah. Sebagian memilih mendekat ke pesantren, memperkuat iman, sementara sebagian lain diam-diam mendatangi hutan pada malam-malam tertentu. Jalan setapak menuju Watu Ireng semakin sering dilalui, meninggalkan jejak kaki baru setiap pekan. Ridwan suatu malam berkata lirih pada gurunya, "Yai, jika ini dibiarkan, desa kita akan habis satu persatu. Apa yang harus kita lakukan?" Kiai Hashim menatap langit gelap, lalu menjawab dengan nada berat, "Kita harus bersiap menghadapi mereka pada saat perjanjian besar dilakukan. Dan itu biasanya pada malam satu suro. Sampai hari itu tiba, perbanyaklah doa. Pertarungan ini tidak bisa kita hindari lagi." Sejak saat itu, hawa mencekam benar-benar menyelimuti Karangjati. Warga yang dulunya ramah mulai saling curiga. Setiap kali ada keluarga yang tiba-tiba kaya mendadak, mereka menunggu siapa anggota keluarga yang hilang berikutnya. Dan benar saja, dalam beberapa minggu, semakin banyak tangisan terdengar dari rumah-rumah yang tiba-tiba berubah nasib. Pesugihan sudah mencengkeram desa itu dengan kuku-kuku berdarahnya. Waktu yang ditakuti itu akhirnya tiba. Malam satu suro, malam yang selalu diyakini sebagai puncak kekuatan gaib, kini menghampiri desa Karangjati. Langit malam terlihat kelam, bulan tertutup awan pekat, sementara angin berembus kencang dari arah hutan Watu Ireng. Suasana desa sepi, seakan semua makhluk hidup bersembunyi dari malam yang penuh rahasia. Beberapa hari sebelum malam itu, Kiai Hashim sudah mengingatkan santri-santrinya agar memperbanyak wirid dan membaca doa perlindungan. Ia tahu,
Mbah Kromo pasti akan memimpin ritual besar bersama para pengikut pesugihan. Dan jika tidak ada yang menghadang, ikatan mereka dengan jin akan semakin kuat, membuat tumbal semakin banyak jatuh. "Ridwan, malam ini kita harus berangkat," ucap Kiai Hashim setelah sholat Isya. Wajahnya tegas, meski tampak jelas guratan lelah di matanya. "Kalian semua akan ikut. Jangan gentar. Kita hanya berpegang pada kalimat Allah, bukan pada kekuatan manusia." Ridwan menelan ludah, tangannya gemetar, tapi ia mengangguk mantap. Bersama beberapa santri lain, ia menyiapkan obor dan membawa kitab kecil yang sudah diberi tanda bacaan khusus oleh gurunya. Menjelang tengah malam, rombongan kecil dari pesantren itu berangkat. Jalan setapak menuju Watu Ireng terasa lebih dingin daripada biasanya. Dari kejauhan, mereka sudah melihat cahaya obor dalam jumlah banyak di dalam hutan. Suara-suara aneh terdengar, campuran antara mantra dan lenguhan binatang. Setibanya di tepi hutan, mereka berhenti. Dari balik pepohonan, terlihat puluhan orang duduk melingkar. Di tengah lingkaran, Mbah Kromo berdiri dengan jubah hitamnya, wajahnya hanya diterangi sinar obor yang berkelip. Di depannya, berbagai sesajen tersusun rapi, kepala kambing, kendi berisi darah, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang mengepul pekat. Di samping Mbah Kromo, tampak beberapa warga desa yang wajahnya sudah dikenal, Pak Darmaji, Pak Wito, dan Surip. Mereka semua duduk dengan wajah muram, tapi tetap bertahan di lingkaran itu. "Waktu sudah tiba," seru Mbah Kromo dengan suara parau. "Malam 1 Suro adalah malam penegasan janji. Jin penagih tumbal sudah datang. Siapa yang menyerah, bersiaplah menjadi gantinya." Tiba-tiba tanah di tengah lingkaran itu berguncang. Dari dalam tanah, asap hitam pekat keluar, membentuk wujud besar menyerupai kerbau hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendengus keras, membuat pepohonan bergoyang, bahkan obor-obor hampir padam. Beberapa warga yang ikut ritual terlihat gemetar, sebagian bahkan jatuh tersungkur. Tapi Mbah Kromo tertawa puas. "Ini tuan kalian. Tumbal harus diserahkan sekarang juga." Saat itulah Kiai Hashim melangkah ke depan, diikuti para santri. Suaranya lantang memecah malam. "Berhentilah! Kalian sudah buta karena harta. Jalan ini akan menyeret kalian ke neraka. Aku tidak akan diam membiarkan desa ini jadi ladang tumbal setan." Semua kepala menoleh. Mbah Kromo menyipitkan mata, lalu tertawa dingin. "Hashim, aku sudah memperingatkanmu. Malam ini, kau sendiri yang akan menjadi tumbalnya." Ia mengangkat tongkat hitam di tangannya, lalu menghantam tanah. Seketika itu juga, makhluk hitam menyerupai kerbau mengeluarkan lenguhan keras, melangkah ke arah Kiai Hashim dan para santri. Namun Kiai Hashim tidak mundur. Ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa dengan suara lantang, ayat demi ayat menggema di antara pepohonan. Para santri mengikuti dengan penuh kehusyukan. Hawa panas dari makhluk itu semakin mendekat, tapi semakin keras doa dilantunkan, tubuh hitamnya mulai berasap, seakan terbakar dari dalam. Makhluk itu meraung keras, membuat tanah bergetar. Mbah Kromo tak tinggal diam. Ia mulai membaca mantranya sendiri, lidahnya melafalkan kata-kata asing yang menusuk telinga. Beberapa warga yang ikut ritual tampak kesurupan, mata mereka putih, tubuh mereka menjerit-jerit sambil memukul-mukul dada sendiri. Ridwan hampir terpukul salah satu warga yang meronta, tapi Kiai Hashim menahan bahunya. "Jangan takut, teruskan doa." Pertarungan itu semakin sengit. Doa-doa dan lantunan ayat melawan mantra-mantra gelap. Suara keduanya bertabrakan di udara, menimbulkan gaung aneh yang membuat telinga berdengung. Obor-obor padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat, hanya cahaya bulan pucat yang menembus celah pepohonan. Makhluk kerbau hitam itu mengamuk. Dengan tanduknya yang besar, ia menghantam batang pohon hingga roboh. Santri-santri berhamburan menghindar, tapi mereka tetap bertahan dalam lingkaran doa. Ridwan merasa jantungnya hampir pecah, tapi lidahnya terus bergetar melafalkan ayat demi ayat, meski suaranya parau. Lalu, sesuatu terjadi. Ketika Kiai Hashim mengumandangkan azan dengan suara lantang, makhluk itu terhuyung, tubuhnya mengeluarkan asap tebal. Raungannya menggema hingga jauh ke dalam hutan. Beberapa warga yang tadinya kesurupan tiba-tiba pingsan, tubuh mereka tergeletak tak berdaya. Namun Mbah Kromo tampak semakin marah. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berteriak, "Kalau tumbal tidak ada, maka biarkan desa ini jadi bayaran. Darah harus tetap mengalir." Tiba-tiba dari tanah sekitar lingkaran, muncul tangan-tangan hitam yang menjulur, seakan hendak meraih siapapun yang ada di dekatnya. Santri-santri berteriak kaget, sebagian hampir terseret. Kiai Hashim segera menancapkan tongkat kayunya sendiri ke tanah, lalu berdoa lebih keras.
Tanah yang berguncang mulai mereda, tapi makhluk hitam itu masih bertahan, meraung semakin keras, matanya menatap penuh amarah. Pertarungan malam itu belum berakhir. Tapi satu hal sudah jelas, ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan, antara doa dan pesugihan. Dan di tengah hutan Watu Ireng, pada malam 1 Suro itu, Desa Karangjati benar-benar jadi medan perang gaib yang takkan pernah dilupakan. Malam 1 Suro itu meninggalkan luka mendalam di Desa Karangjati. Pertarungan di hutan Watu Ireng antara Kiai Hashim dan para santri melawan ritual pesugihan Mbah Kromo benar-benar mengguncang. Meski makhluk hitam berhasil dipukul mundur dengan lantunan azan dan doa, namun ia tidak hancur. Mbah Kromo masih berdiri tegak, membawa dendam yang belum selesai. Esok harinya, suasana desa terasa mencekam. Warga saling berbisik. Ada yang mengatakan ritual itu gagal, ada pula yang mengaku melihat cahaya putih menyelimuti hutan sebelum subuh. Sebagian warga ketakutan, sebagian lain justru semakin gusar karena janji kekayaan yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung datang. Di pesantren, Kiai Hashim duduk tenang di serambi. Ridwan bersama beberapa santri lain masih pucat, bekas rasa takut semalam belum hilang. Mereka membicarakan suara raungan makhluk hitam itu yang terdengar sampai ke desa. Namun pada sore harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang anak kecil, sekitar usia 8 tahun, berlari terengah-engah masuk ke halaman pesantren. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh lumpur dan air mata. Ia jatuh tersungkur tepat di depan Kiai Hashim. Tolong saya, Kiai," suaranya serak, hampir tak terdengar. Ridwan segera menghampiri, membantu anak itu duduk. Nafasnya masih memburu. Dari tubuh kecilnya tercium bau anyir tanah basah, seperti ia baru keluar dari kuburan. "Siapa namamu, Nak?" tanya Kiai Hashim lembut. Bima, Kiai," jawabnya terbata. Seharusnya mati tadi malam. Mereka ingin menjadikan saya tumbal." Kata-kata itu membuat semua santri terperangah. Kiai Hashim menatap dalam-dalam ke mata anak itu, dan ia tahu, bocah ini tidak berbohong. Bima kemudian bercerita dengan suara gemetar. Malam sebelumnya, saat ritual di hutan berlangsung, ia dibawa oleh beberapa orang desa yang terlibat pesugihan. Tangannya diikat, mulutnya ditutup kain. Ia diletakkan di sebuah lubang tanah yang sudah digali, tepat di tepi lingkaran sesajen. Namun saat makhluk hitam muncul, ia merasakan tanah di bawahnya bergetar. Dalam kepanikan, ikatan tangannya tiba-tiba terlepas begitu saja, seakan ada yang membantunya. Di tengah kekacauan doa dan mantra, ia berhasil melarikan diri, berlari tanpa arah, hingga akhirnya sampai ke pesantren. "Seakan ada yang mendorong saya keluar dari sana, Kiai," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi saya dengar suara itu bilang kalau saya harus cepat pergi, kalau tidak saya akan diganti orang lain." Kiai Hashim menghela nafas panjang. "Alhamdulillah engkau selamat, Nak. Tapi ini pertanda jelas. Perjanjian mereka goyah. Tumbal yang seharusnya diserahkan gagal, dan itu akan menimbulkan murka di pihak jin." Ridwan menelan ludah, wajahnya tegang. "Kiai, kalau jin itu murka, apakah mereka akan menuntut tumbal lain dari warga desa?" "Ya," jawab Kiai Hashim tegas. "Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena jika tidak ada tumbal yang diserahkan, jin akan menagih sendiri dengan cara mereka, mengambil nyawa siapa saja yang dekat dengan perjanjian itu." Sejak saat itu, pesantren menjadi tempat perlindungan bagi Bima. Anak itu tidur di serambi dekat kamar para santri. Namun kejadian aneh mulai bermunculan. Pada malam pertama Bima tinggal di pesantren, suara tangisan anak kecil terdengar dari arah hutan. Ridwan yang berjaga di serambi merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu begitu jelas, padahal Bima sedang tidur pulas di sampingnya. Ketika ia melirik ke arah anak itu, wajah Bima tampak pucat, seperti orang ketakutan dalam mimpi buruk. Malam berikutnya, angin kencang bertiup menerpa pesantren. Pintu-pintu berderit, dan beberapa santri mendengar langkah kaki di halaman. Ketika mereka mengintip, terlihat bayangan besar menyerupai kerbau hitam berdiri di luar pagar pesantren, matanya merah menyala menatap lurus ke arah kamar Bima. Ridwan hampir berteriak, namun Kiai Hashim keluar lebih dulu dengan membawa tongkat kayu dan melantunkan doa. Bayangan itu menghilang, tapi bau anyir darah masih tertinggal di udara. Keesokan harinya, kabar menyebar. 2 orang warga yang ikut ritual pesugihan ditemukan tewas misterius. Tubuh mereka membiru, lehernya seperti dicekik sesuatu, tapi tanpa bekas luka. Orang-orang mulai ketakutan, sadar bahwa perjanjian yang mereka ikuti kini membawa bencana. Pak Darmaji, yang juga hadir pada ritual itu, semakin gelisah.
Ia datang ke rumah Mbah Kromo untuk menuntut penjelasan. Kenapa tumbal gagal? Mengapa sekarang giliran warga yang mati? Mbah Kromo marah besar. Itu semua gara-gara Kiai Hashim dan doa-doanya. Selama dia masih berdiri melawan, perjanjian ini akan terus rapuh. Kita harus merebut kembali tumbal itu, atau seluruh desa akan jadi sasaran. Maka dimulailah upaya gelap. Beberapa orang suruhan mencoba mendekati pesantren pada malam hari, berniat menculik Bima. Namun setiap kali mereka mendekat, seakan ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Obor mereka padam, tubuh mereka terasa berat, hingga akhirnya mereka lari terbirit-birit. Kiai Hashim tahu perlawanan belum selesai. Anak ini akan menjadi kunci. Selama ia selamat, pesugihan itu tidak bisa berdiri tegak. Tapi kita juga harus siap. Mereka akan mengirimkan lebih banyak gangguan. Ridwan menggenggam kitab kecilnya erat-erat, wajahnya penuh tekad meski hatinya masih diliputi rasa takut. Ia tahu, menjaga Bima berarti menjaga seluruh desa dari amukan jin yang lapar. Namun jauh di dalam hutan, Mbah Kromo tidak tinggal diam. Ia memanggil kembali makhluk hitam itu, berjanji akan memberikan tumbal lain yang lebih besar. Bukan hanya seorang anak, melainkan seluruh keluarga yang berani membangkang. Dan malam-malam berikutnya, tanda-tanda itu mulai terlihat. Warga mendengar suara hewan meringkik di dekat rumah mereka, padahal tak ada satupun ternak yang lepas. Bayangan hitam melintas di jalan desa, membuat orang jatuh sakit seketika. Kiai Hashim sadar, ini bukan lagi sekadar persoalan tumbal. Ini adalah perang terbuka. Sejak Bima berlindung di pesantren, desa Karangjati tidak lagi sama. Malam-malam menjadi lebih panjang, penuh suara aneh yang datang dari hutan Watu Ireng. Warga sering mendengar suara tangisan, derap kaki kerbau, dan bau anyir darah menyebar ke sudut-sudut desa. Di sisi lain, pesantren Kiai Hashim selalu terang dengan doa dan wirid. Santri-santri bergantian menjaga, terutama di sekitar Bima yang tidur di serambi. Meski begitu, rasa takut tetap menghantui. Mereka tahu, jin pesugihan tidak akan diam setelah tumbalnya gagal. Dan benar saja. Malam ketiga sejak Bima kabur, desa Karangjati dikejutkan oleh peristiwa mengerikan. Sejumlah warga berteriak ketika melihat bayangan hitam sebesar rumah berjalan di jalan desa. Bentuknya samar, kadang seperti kerbau, kadang seperti manusia bertubuh besar dengan tanduk panjang. Setiap rumah yang dilewati bayangan itu, lampu minyak padam, hewan ternak meronta, bahkan beberapa ayam mendadak mati. Pak Darmaji yang sedang resah di rumahnya mendengar suara itu jelas di depan halaman. Ia menggigil, sadar bahwa janji pesugihannya kini berubah menjadi ancaman. Ia sempat mencoba membaca doa pendek, namun lidahnya keluh, seakan ada yang menahan. Malam itu, beberapa warga mendatangi pesantren dengan wajah pucat. "Kiai, tolonglah, ada makhluk hitam berkeliling desa. Kami takut besok pagi ada yang mati lagi." Kiai Hashim mendengarkan dengan tenang, meski hatinya juga terhimpit kegelisahan. Ia tahu waktunya sudah tiba, jin itu menagih tumbal yang gagal diserahkan. Dan targetnya bukan hanya Bima, melainkan seluruh desa. "Ridwan," panggilnya. "Kumpulkan santri lain. Malam ini kita tidak boleh hanya bertahan. Kita harus melawan dengan cara yang benar." Malam itu, Kiai Hashim membawa semua santri ke masjid tua di tengah desa. Masjid itu sudah lama tidak dipakai, menaranya tinggi menjulang, namun catnya kusam dimakan waktu. Banyak warga jarang sholat di sana sejak mereka lebih sibuk mengejar kekayaan duniawi. Namun Kiai Hashim tahu, tempat itu punya kekuatan tersendiri. Saat mereka sampai, suara gaib semakin jelas terdengar. Dari kejauhan, terlihat makhluk hitam itu berjalan lambat, namun tiap langkahnya membuat tanah bergetar. Angin membawa bau busuk yang menusuk hidung. Warga yang mengikuti dari belakang hanya bisa berpegangan satu sama lain, sebagian menangis, sebagian berdoa lirih. Kiai Hashim berdiri di kaki menara. Ia menatap langit gelap, lalu berkata lantang, "Jika jin ini menuntut tumbal, maka kita serahkan kalimat Allah untuk membakarnya." Azan adalah panggilan suci, dan tidak ada makhluk manapun yang bisa menandinginya. Ia kemudian menaiki tangga menara dengan langkah mantap, meski tubuhnya sudah renta. Ridwan dan para santri berdiri di bawah, melindungi Bima yang memeluk kitab kecil di dadanya. Ketika sampai di puncak, suara raungan jin terdengar semakin keras. Dari atas, Kiai Hashim bisa melihat wujud makhluk itu dengan jelas, tubuh hitam berlapis asap, kepala kerbau dengan tanduk panjang, dan mata merah menyala. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang membakar tanah setiap kali jatuh. Kiai Hashim menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu mengumandangkan azan dengan suara lantang. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menggema ke seluruh penjuru desa.
Tidak hanya terdengar, tapi seakan meresap ke dalam tanah dan udara. Warga yang mendengar merasa dadanya lapang, ketakutan mereka berangsur hilang. Makhluk hitam itu merong keras, tubuhnya bergetar hebat. Asap hitam keluar lebih pekat, seperti terbakar dari dalam. Setiap kalimat azan membuat tubuhnya meleleh perlahan, meninggalkan bau gosong yang menusuk. Mbah Kromo, yang sejak awal berdiri di tepi hutan sambil memegang tongkat hitamnya, mulai panik. Ia berusaha memperkuat ikatan dengan membaca mantra, tapi suaranya kalah oleh gema azan. Tangannya gemetar, wajahnya berkeringat. Tidak mungkin. Ikatan ini tidak boleh putus. Sementara itu, Ridwan dan para santri terus membaca ayat kursi dan doa perlindungan di bawah menara. Bima, meski masih kecil, ikut melafalkan doa yang diajarkan Kiai Hashim. Suaranya lirih, namun tulus, dan itu seakan menambah kekuatan azan yang sedang berkumandang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saat kalimat terakhir azan keluar, tubuh makhluk hitam itu berteriak panjang, lalu pecah menjadi kepulan asap yang membubung ke langit. Tanah berhenti bergetar, angin reda, dan suasana kembali sunyi. Warga tertegun, sebagian berteriak takbir, sebagian menangis lega. Mereka tahu, malam itu, desa mereka baru saja diselamatkan dari malapetaka besar. Namun tidak semuanya selesai. Dari kejauhan, Mbah Kromo terlihat terhuyung, wajahnya pucat pasi. Ia hampir jatuh, tapi kemudian menghilang ke dalam hutan dengan membawa tongkatnya. Perjanjian pesugihan belum sepenuhnya berakhir. Ikatan masih ada, hanya melemah. Kiai Hashim turun dari menara dengan langkah perlahan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh ketegasan. Ingatlah, azan ini bukan hanya panggilan sholat. Ia adalah benteng kita. Selama kita teguh, jin itu tidak akan bisa berkuasa. Tapi jika hati kita kembali pada harta dan dunia, maka pintu itu akan terbuka lagi. Warga mengangguk dengan wajah tertunduk. Sebagian merasa malu, sebagian merasa lega. Namun dalam hati mereka, masih ada ketakutan. Apakah Mbah Kromo akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar? Ridwan menatap Bima yang masih memeluk kitab kecilnya. Bocah itu tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan rasa takut. Ridwan sadar, pertempuran belum selesai. Ini baru awal. Dan di dalam hutan Watu Ireng, suara tawa Mbah Kromo terdengar lirih, bercampur dengan bisikan jin yang belum benar-benar mati. Malam itu desa Karangjati sempat bernapas lega setelah azan Kiai Hashim dari menara masjid tua membakar makhluk pesugihan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di balik kegelapan hutan Watu Ireng, Mbah Kromo masih menyimpan dendam yang belum terbalas. Dukun tua itu duduk di depan sesajen yang tersisa, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar akibat kekalahan ritual semalam. Namun matanya memancarkan amarah. Ia menancapkan tongkat hitamnya ke tanah, lalu berbisik pada kegelapan. Kalau mereka melawan dengan masjid, maka masjid itu sendiri yang akan jadi tempat ketakutan mereka. Biarlah darah membanjiri sajadah, biarlah orang-orang menjauh dari rumah Allah, dan aku akan tetap jadi tuan di desa ini. Mantra itu ia bacakan dengan suara parau, bercampur dengan asap kemenyan hitam. Malam itu, hawa dingin menyelimuti desa, dan tak seorang pun tahu bahwa kutukan baru telah dilancarkan. Keesokan harinya, setelah subuh, beberapa warga yang sholat di masjid tua berlari ketakutan. Lantai masjid yang mereka pijak tiba-tiba basah, dan saat dilihat dengan jelas, ternyata bercak merah mengalir dari celah-celah ubin. Bau anyir darah tercium tajam. Seorang lelaki tua bahkan pingsan ketika mendapati telapak tangannya penuh darah setelah bersujud. Seorang anak kecil menangis histeris karena sajadah yang ia pakai seperti basah kuyup oleh cairan merah itu. Berita itu menyebar cepat. Warga desa yang tadinya kembali bersemangat menghidupkan masjid, kini ketakutan. Mereka memilih menjauh, bahkan ada yang menutup pintu rapat-rapat agar tidak dipanggil azan. Ridwan menyaksikan sendiri kejadian itu. Ia bersama beberapa santri lain datang ke masjid untuk zikir, namun ketika melangkah masuk, ia juga merasakan dingin yang aneh merayap di lantai. Saat menunduk, matanya membelalak, genangan merah benar-benar ada di bawah sajadah. Ia mundur dengan wajah pucat. "Kiai, ini benar-benar kutukan. Masjid kita sedang dijadikan alat teror." Kiai Hashim datang kemudian, wajahnya tenang meski jelas terlihat beban berat di matanya. Ia menyentuh lantai yang berlumur darah itu, lalu menutup mata. "Ini sihir kotor. Mereka ingin menjauhkan kita dari Allah, agar masjid sepi, agar desa semakin mudah dikuasai. Kita tidak boleh menyerah." Malam itu, Kiai Hashim memutuskan mengadakan doa besar di masjid tua. Ia mengumpulkan para santri dan mengundang warga yang masih punya keberanian. Beberapa ragu,
Namun akhirnya puluhan orang datang, duduk bersila meski wajah mereka diliputi rasa takut. Ridwan berdiri di samping Bima, yang kini tidak pernah lepas dari kitab kecil pemberian Kiai Hashim. Anak itu tampak ketakutan, tapi ia menolak pulang. "Kalau saya pergi, kutukan ini akan makin kuat, kan, Kiai?" katanya lirih. Kiai Hashim hanya mengelus kepalanya, memberi keberanian. Ketika doa dimulai, hawa aneh kembali terasa. Suara angin masuk lewat celah jendela masjid, membawa bau busuk. Lantai kembali basah, dan kali ini genangan merah muncul lebih cepat, menyebar di antara jamaah. Beberapa warga menjerit, hendak lari, tapi Kiai Hashim menghentikan mereka dengan suara lantang. "Duduklah, jangan lari, inilah ujian iman. Kalau kita mundur, desa ini akan hancur." Ia lalu mengangkat tangan, melantunkan doa-doa panjang dengan suara mantap. Para santri mengikuti, meski beberapa gemetar. Ridwan merasakan kakinya dingin, seakan ada sesuatu merayap dari bawah lantai, tapi ia tetap melafalkan doa sekuat hati. Semakin lama doa dilantunkan, semakin keras kutukan itu menyerang. Sajadah bergelombang seperti ada sesuatu di bawahnya. Dari sudut masjid, terdengar suara tawa Mbah Kromo yang menggema, meski tubuhnya tak terlihat. "Hashim, kau pikir doa bisa menghapus perjanjian? Lihatlah, masjidmu sendiri menolak orang-orangnya." Namun Kiai Hashim tidak berhenti. Ia berdiri, menggenggam tongkat kayu, lalu mulai membaca ayat-ayat yang lebih kuat. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, menggetarkan dinding masjid tua. Genangan darah di lantai bergelembung, lalu terbakar seperti minyak tersambar api. Warga terperangah, sebagian bersujud, sebagian menangis. Kiai Hashim semakin keras, wajahnya penuh tekad, tapi tubuhnya bergetar hebat. Darah keluar sedikit dari sudut bibirnya. Ridwan melihat itu dengan mata terbelalak. "Kiai, nyawa Kiai terancam." Namun sang guru tetap melanjutkan. "Biarlah tubuhku jadi pengganti, asal masjid ini bersih dari najis kutukan." Doa itu terus berlangsung hampir 1 jam. Hingga akhirnya, cahaya terang seakan turun dari langit, menyelimuti seluruh masjid. Genangan darah mengering seketika, bau anyir hilang, dan suara tawa Mbah Kromo terputus mendadak, berubah jadi jeritan marah. Semua orang terdiam. Masjid itu kini bersih kembali, bahkan terasa lebih damai dari sebelumnya. Namun Kiai Hashim jatuh terduduk. Nafasnya berat, wajahnya pucat pasi. Ridwan dan para santri segera memapahnya, air mata mengalir di wajah mereka. "Kiai, jangan tinggalkan kami," bisik Ridwan. Dengan suara lirih, Kiai Hashim berkata, "Ingatlah, Ridwan, masjid adalah benteng. Jika benteng ini jatuh, maka seluruh desa akan binasa. Jangan biarkan mereka menang lagi." Lalu beliau menutup mata, meski masih bernafas tipis. Malam itu, semua orang sadar, untuk membersihkan kutukan, Kiai Hashim telah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di kejauhan, di dalam hutan Watu Ireng, Mbah Kromo menghantam tanah dengan tongkatnya, wajahnya penuh amarah. Kutukan gagal, tapi ia tahu Kiai Hashim kini dalam keadaan lemah. "Belum selesai, Hashim," gumamnya dengan suara parau. "Kalau darahmu tidak cukup, maka darah seluruh santrimu akan jadi gantinya." Dan dengan itu, desa Karangjati memasuki malam yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam itu udara di desa Karangjati begitu tebal, seperti ada kabut hitam yang menutup langit. Setelah kutukan darah berhasil dipatahkan, Kiai Hashim kini terbaring lemah. Napasnya tipis, tubuhnya hanya disangga oleh Ridwan dan beberapa santri lain. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Suara gonggongan anjing bersahutan dari hutan Watu Ireng. Angin membawa bau busuk yang menusuk hidung, seolah bangkai hewan diseret keluar dari kubur. Tak lama kemudian, ribuan warga berlarian ke tengah desa karena melihat cahaya aneh dari kejauhan, nyala api hijau yang menjulang tinggi. Itulah tanda, Mbah Kromo datang, kali ini tidak bersembunyi lagi. Di alun-alun desa, tubuh kurus Mbah Kromo berdiri tegak. Tongkat hitamnya menghentak tanah, menimbulkan retakan kecil. Dari balik bayangan, makhluk-makhluk pesugihan muncul, sosok hitam besar tanpa wajah, tubuh mirip kerbau tapi berdiri dengan 2 kaki, hingga makhluk kecil berkulit abu-abu dengan mata menyala merah. Mereka berbaris seperti pasukan kegelapan. "Warga Karangjati," teriak Mbah Kromo dengan suara menggema. "Kalian ingin melawan? Ingin hidup miskin lagi? Bukankah kalian sendiri yang dulu meminta kekayaan ini? Bukankah tumbal yang kalian serahkan adalah harga dari kemewahan yang kalian nikmati? Jangan salahkan aku." Warga terdiam. Banyak wajah pucat yang menunduk, sadar bahwa mereka pernah tergoda janji manis Mbah Kromo. Di sisi lain, Ridwan membantu Kiai Hashim berdiri. Meski tubuhnya gemetar, Kiai itu memaksa menegakkan punggung.
Tongkat kayunya menahan tubuh rapuhnya, tapi mata beliau menatap tajam ke arah Mbah Kromo. Engkau memperdaya mereka dengan janji kosong. Kekayaanmu hanyalah tali belenggu. Malam ini, aku akan memutus rantai itu, walau nyawaku jadi tebusannya. Suara Kiai Hashim menggema, membuat warga meneteskan air mata. Pertarungan pun dimulai. Mbah Kromo menghunus tongkatnya ke udara, memanggil jin-jin pemakan tumbal. Suara pekikan makhluk itu membuat anak-anak menangis, beberapa perempuan jatuh pingsan. Namun Kiai Hashim mengangkat tangan, membaca doa dengan lantang. Ayat suci bergema, dan dari mulutnya keluar cahaya putih yang menyelimuti masjid tua, lalu merambat ke alun-alun. Makhluk pesugihan yang terkena cahaya itu menjerit. Tubuh mereka terbakar seperti kertas tersambar api. Tapi yang lain semakin buas, menyerang dengan cakaran dan teriakan mengerikan. Para santri berdiri di barisan depan, melantunkan zikir tanpa henti. Ridwan memimpin mereka, meski suaranya bergetar. Setiap kalimat zikir seolah menjadi panah cahaya yang menusuk tubuh makhluk gaib itu. Mbah Kromo tidak tinggal diam. Ia mengucapkan mantra yang membuat tanah desa bergetar. Dari celah bumi muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menyeret warga ke bawah tanah. Jeritan terdengar di mana-mana. Serahkan saja satu tumbal. Satu saja. Maka semua ini berhenti, teriak Mbah Kromo, matanya liar. Namun Kiai Hashim menjawab tegas. Tidak ada lagi tumbal. Jiwa manusia bukan milikmu. Ia lalu berdiri di tengah alun-alun, mengumandangkan azan dengan suara serak namun penuh kekuatan. Suara itu memecah kegelapan, membuat ribuan warga yang tadinya ketakutan berdiri tegak. Mereka ikut bersuara, mengulang doa dan ayat-ayat suci. Alun-alun itu berubah menjadi medan perang spiritual, doa melawan mantra, cahaya melawan api hijau. Saat pertarungan memuncak, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari tubuh makhluk pesugihan yang terbakar, keluar bayangan manusia, wajah-wajah yang dulu menjadi tumbal. Mereka menangis, menjerit, ada yang memanggil nama orang tua, ada yang menyebut nama saudara. Warga desa terperangah. Mereka mengenali beberapa di antaranya, kerabat, tetangga, bahkan keluarga mereka sendiri yang hilang misterius bertahun-tahun lalu. Rahasia pesugihan akhirnya terbongkar di depan mata. Seorang perempuan berteriak histeris saat melihat wajah anaknya yang dulu dikira hanyut di sungai, kini muncul dari tubuh jin itu. Seorang lelaki jatuh bersujud, menangis, karena melihat istrinya yang dikira kabur, ternyata jadi korban tumbal. Jadi, semua ini benar, gumam seorang warga, kekayaan kami dibeli dengan nyawa mereka. Mbah Kromo semakin murka. Ia menghantam tanah, mengirimkan gelombang hitam yang membuat beberapa warga terlempar. Diam! Mereka hanyalah harga dari emas yang kalian nikmati. Kalian yang meminta, aku hanya perantara. Namun saat itu juga, Kiai Hashim bersujud, lalu bangkit dengan sisa tenaganya. Hari ini, Karangjati harus memilih. Apakah kalian ingin terus tenggelam dalam darah dan dosa, atau kalian kembali ke jalan lurus? Semua mata tertuju pada warga. Ada yang masih ragu, ada yang menangis. Hingga seorang lelaki paruh baya berdiri, melepaskan kalung emas dari lehernya dan melemparnya ke tanah. Aku tidak butuh ini lagi. Aku hanya ingin anakku kembali. Lalu satu persatu warga ikut berdiri, melempar perhiasan, uang, dan barang-barang hasil pesugihan. Mereka berteriak, kami tidak mau lagi. Kami kembali pada Allah. Sorakan doa menggema, menguatkan Kiai Hashim. Cahaya dari ayat suci semakin terang, menyelimuti seluruh alun-alun. Makhluk pesugihan terbakar satu persatu, jeritan mereka mengguncang malam. Mbah Kromo berusaha bertahan, tubuhnya dibalut api hijau. Namun ketika warga serentak melafalkan doa, tongkatnya patah, tubuhnya terbakar, dan akhirnya lenyap jadi debu. Hening. Desa Karangjati diliputi cahaya rembulan yang muncul kembali setelah kabut hitam hilang. Warga menangis berpelukan, sebagian sujud syukur. Bayangan para tumbal yang tadi muncul perlahan memudar, namun wajah mereka tampak tersenyum sebelum hilang. Kiai Hashim jatuh tersungkur. Tubuhnya tak lagi kuat menahan beban pertarungan itu. Ridwan berlari, memeluknya sambil menangis. Kiai, desa sudah selamat. Jangan tinggalkan kami. Dengan suara sangat pelan, Kiai Hashim berbisik, ingat, benteng iman harus kalian jaga sendiri, aku hanya membuka jalannya. Lalu matanya terpejam. Malam itu, Karangjati selamat. Namun luka batin masih tertinggal. Rahasia pesugihan telah terbongkar, dan setiap orang menyadari dosa kolektif yang pernah mereka lakukan. Kini mereka harus memilih, apakah tetap tergoda oleh kekayaan instan, atau benar-benar kembali ke jalan lurus yang penuh perjuangan. Alun-alun yang tadi jadi medan perang kini sunyi.
hanya satu yang tersisa, nama Kiai Hashim akan dikenang sebagai orang yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan desa dari perjanjian hitam.